Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Soal-soalnya yang akan dibahas tuh kayak gini. Ini soal yang pertama, soal yang kedua, dan ini adalah soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini nanti spesial karena Kak Git akan kasih rumus cepatnya gitu. Oke, nonton terus sampai habis ya. Oke, sebelum ke soalnya, Kak Git mau kasih tahu dulu rumus yang dipakai di sini. Yang pertama ada tau sama dengan F kali R, gitu ya, gaya kali jarak ke porosnya. Kalau untuk katrol berarti pakainya jari-jari ya. Nah, rumus yang kedua, torsi atau si tau itu juga bisa I kali alfa. Oke ya. Nah, I ini adalah momen inersia, sedangkan alfanya adalah percepatan sudut, kayak gitu. Atau bisa juga disebut dengan percepatan tangensial ya. Nah, karena ini mereka berdua sama-sama tahu gitu kan, ini boleh dibikin persamaan kayak gini. Berarti F kali R gitu ya, itu sama dengan I dikali alfa. Nah, kita punya persamaan baru nih kayak gini. Oke, lanjut ke soalnya. Sebuah katrol pejal dililitkan tali pada sisi luarnya seperti gambar berikut. Ini ada gaya F, nih katrolnya, pejal ya. Berarti silinder pejal ini jari-jarinya R kemudian berputar dengan percepatan alfa. Gesekan katrol dengan tali dan gesekan di sumbu putarnya diabaikan jika momen inersia katrol I sama dengan beta dan tali ditarik dengan gaya tetap F, maka hubungan yang tepat untuk menyatakan percepatan tangensial adalah, berarti si alfanya yang ditanya. Tadi itu rumusnya adalah F dikali R gitu ya, F kali R sama dengan I dikali alfa. Nah, yang ditanya adalah alfanya, maka alfa itu sama dengan F dikali R gitu kan, per I ya. Nah, tinggal F-nya, R-nya udah ada, tetap F, tetap R, sedangkan I-nya adalah beta di sini. Inersianya adalah beta, maka di sini kita ganti. Berarti alfa itu sama dengan F dikali R per beta gitu ya, karena inersianya adalah beta. Nah, betanya naik ke atas jadi pangkatnya -1, berarti F R beta pangkat -1. Ada nggak jawabannya? Ini ya, yang A. Oke, soal nomor 2. Sebuah roda pejal homogen dililitkan sebuah tali pada tepi roda seperti gambar berikut. Ujung tali ditarik dengan gaya F sama dengan 12 Newton. Jika massa roda 5 kg, jari-jari 10 cm, besar percepatan sudut roda tersebut adalah. Oke, ini kayaknya mirip sama yang tadi, cuman kalau yang tadi kan huruf aja, di sini udah ada angkanya, ada nilainya. Pertama yang diketahui adalah gaya F-nya sama dengan 12 Newton gitu ya. Kemudian ada massa rodanya M sama dengan 5 kg. Dan jari-jarinya itu R sama dengan 10 cm. Ini diubah ke meter jadinya 0,1 meter. Rumusnya masih sama yang tadi ya, yaitu F dikali R itu sama dengan I kali alfa gitu ya. Nah, berarti kan yang ditanya alfa nih ya, percepatan sudut. Berarti alfa itu sama dengan F dikali R dibagi I gitu ya. Nah, cuma I-nya di sini inersianya harus diubah. Dia ini adalah silinder pejal. Oke ya, berarti di sini jadi F dikali R per inersia dari silinder pejal itu adalah 1/2 mr kuadrat. Oke, terus R-nya nih bisa hilang ya. Di atas ada 1 kan, di bawah ada 2, berarti gini kan. Nah, oke, berarti jadinya F itu per setengah mr. Kayak gini ya. Oke, tinggal dimasukin nilainya, berarti F sama dengan 12 Newton per 1/2 dikali masanya adalah 5 kg, kemudian jari-jarinya dalam meter itu adalah 0,1. Nah, si 2 ini bisa naik ya. Jadinya dikali 2/1 gitu kan maksudnya. 12 dikali 2 itu 24 per 5 dikali 0,1. 5 dikali 0,1 itu kan 0,5, berarti 24 dibagi 0,5 ya. Nah, 24 dibagi setengah sama aja 24 dikali 2, berarti 48 radian per second kuadrat. Nah, ini untuk percepatannya, berarti jawabannya yang E.
Soal yang ketiga, katrol pejal dengan massa 4 kg dan jari-jari 10 cm digantung beban A dan B seperti gambar berikut. Besar tegangan tali TA dan TB adalah. Di sini pertama yang diketahui ada massa katrol, saya tulisnya pakai M besar, itu 4 kg, jari-jarinya adalah meter, berarti 0,1 meter, massa benda A 2 kg, massa benda B 4 kg ya. Oke, cara ngerjainnya pertama itu pakai konsep dinamika gerak ketika kelas 10. Kalau ada yang udah lupa, silakan nonton dulu videonya, linknya ada di description box. Oke, ini karena benda B kan lebih berat daripada si A ya, otomatis pasti dia akan ke bawah kan, ini ke atas. Terus untuk diagram gayanya, ini pertama ada tegangan tali B ke atas, ini juga tegangan tali A ke atas kan. Kemudian ada berat A ke sini, WA, berat itu massa kali gravitasi ya kan. Terus ini juga ke bawah ada WB, gitu ya. Oke, ini benda A karena dia ke atas, berarti persamaannya adalah TA dikurang WA. WA itu massa A kali gravitasi, kemudian sama dengan massa A kali percepatan, gitu ya. Oke, berarti persamaan TA itu sama dengan MA kali percepatan ditambah massa A kali gravitasi. Massa benda A itu adalah 2 kg, berarti ini 2A ditambah 2 kali 10 berarti 20. Ini adalah untuk si TA-nya, gitu ya. Ini yang pertama, oke. Kemudian yang kedua, untuk si B ini, karena dia ke bawah, berarti WB yang positif. WB itu adalah massa benda B kali gravitasi dikurangi TB, gitu ya, sama dengan massa benda B kali percepatan. Terus pindah ruas, ini ke sebelah kanan, ini ke sebelah kiri, berarti TB-nya sama dengan massa B kali gravitasi dikurang massa B kali percepatan. Massa benda B itu tadi adalah 4 kg, berarti ini 40 dikurang 4A. Ini untuk TB. Nah, yang ketiga, konsepnya itu sama yang kayak tadi itu. Masuk ke F dikali R, itu sama dengan I dikali alfa. Dengan I-nya adalah inersia. Inersianya silinder pejal itu tadi setengah mr kuadrat. Dan untuk F-nya, ini karena yang si B-nya lebih berat, berarti TB dikurang TA di sini ya. TB dikurang TA gitu ya, dikali R, ini sama dengan 1/2 mr kuadrat. Dengan M di sini adalah massa si katrolnya, lalu dikali alfa. Alfa itu adalah A per R. A-nya ini percepatan yang tadi di sini sama. Terus tinggal kita substitusi persamaan yang tadi. Untuk TB itu 40 dikurang 4A dikurang lagi TA-nya tadi adalah 2A gitu ya, ditambah 20, ini tutup kurung. Nah, sama dengan oh ada R-nya, tapi R-nya habis ya ini ya. Ini kan sisa 1 di sini, terus ini coret R sama dia. Oke ya, berarti tinggal 1/2 dikali M, massa katrolnya itu 4 dikali percepatannya adalah A, kayak gitu. Oke, lanjut ke sini ya, berarti ini jadinya 40 dikurang 6A, dari min 4 sama min 2 ya, terus di sini min ketemu plus, lalu dikurang lagi 20, lalu sama dengan 4 dibagi 2, itu adalah 2A. Nah, ini minus 6-nya pindah, jadi ditambah ya, 40 dikurang 20, itu adalah 20, sama dengan 2A, ini pindah jadinya ditambah 2A tambah 6A itu adalah 8A. Nah, maka A-nya adalah 20 dibagi 8, ini sama-sama dibagi 4 ya, berarti 5/2, yaitu sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Ini untuk percepatannya. Nah, tinggal untuk nyari si tegangannya disubstitusi. Untuk si TA itu tadi adalah 2A ditambah 20. Nah, A-nya dimasukin 2,5. 2,5 kali 2 itu 5. Berarti 5 ditambah 20 itu sama dengan 25 Newton. Sedangkan untuk si TB, tegangan B, itu tadi adalah 40 dikurang 4A ya. Nah, A-nya diganti 2,5. 2,5 kali 4 itu adalah 10 ya. Berarti ini 40 dikurang 10. Nah, TB adalah 30 Newton. Oke, berarti jawabannya yang mana? TA-nya 25, TB-nya 30. Jadi jawabannya yang C. Oke, kalau cara tadi panjang dan pada males, ada nggak Kak cara gampangnya aja? Ada.
ada rumus cepatnya untuk nyari percepatan ya. Untuk nyari A itu karena di sini benda B yang lebih berat gitu ya, berarti di sini WB dikurang WA itu per massa A ditambah massa B itu ditambah setengah dari massa katrol. Kita coba kita cari ya. A sama dengan berat B, kan ini 4 kg nih, dikali gravitasi berarti 40 ya, dikurang berat A, masanya 2 kg dikali gravitasi berarti 20 per massa A itu 2 kg ditambah massa B itu 4 kg ditambah setengah dari massa katrol. Massa katrol itu tadi 4 ya, setengahnya berarti 2. Berarti ini kan 20 per, ini totalnya adalah 8. Nah, sama kan? Jadinya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau udah nyari A-nya pakai rumus cepat ini, untuk nentuin TA sama TB-nya balik lagi ke dinamika tadi. Dinamika gerak untuk bikin persamaan ini. Jadi untuk yang benda A karena dia bergeraknya ke atas, berarti TA dikurang WA gitu ya, sama dengan massa A kali percepatan. Balik lagi ke kayak gini. Nanti dihitung. Kemudian untuk yang benda B karena dia ke bawah, berarti WB dikurangi TB gitu ya, sama dengan massa benda B dikali A. Nanti tinggal masukin kan angka-angkanya udah ada tuh semua, dapat TA sama TB-nya. Oke, gitu ya kira-kira. Cuman intinya di part akhir ini saya mau share untuk cara cepat nyari percepatannya ini. Oke? Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.